Hai, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali lagi ke sini. Buat kalian yang baru pertama kali datang, welcome. Kali ini aku mau ngebahas salah satu produk dari LC Skin namanya Glowing Facial Peeling. Jadi produk ini merupakan salah satu produk chemical exfoliator. Cuman ini tipe yang wash off. Jadi dia dibilas setelah digunakan, nggak seperti chemical exfoliating toner pada umumnya ya. Biasanya kan kalau exfoliating toner itu diaplikasikan terus dilanjutkan dengan hydrating toner. Kalau ini dia setelah diaplikasikan ditunggu selama beberapa menit, dia harus dibilas dengan air, baru kemudian kita bisa ngelanjutin ke skincare selanjutnya. Jadi dia itu datang dengan dus seperti ini, warnanya merah, isinya itu 15 gram. Nah di dalamnya dia packagingnya dalam bentuk cup. Jadi ini isinya sebenarnya agak cair sih. Untuk cara penggunaannya itu oleskan LC Skin Glowing Facial Peeling secara tipis dan merata pada kulit wajah. Gunakan 2 kali dalam seminggu. Kemudian peringatannya, dia mengandung AHA 3,6%. Jadi selama pemakaian hindari kontak langsung dengan sinar matahari dan gunakan tabir surya minimal SPF 15. Jangan digunakan di sekitar mata, mulut, dan membran mukosa lain. Jika terjadi reaksi hipersensitif seperti rasa terbakar atau kemerahan, hentikan pemakaian. Untuk AHA yang digunakan itu dia ada glycolic acid sama lactic acid. Jadi kalau glycolic acid itu lumayan strong ya dibandingin lactic acid. Walaupun AHA-nya 3,6%, mungkin kalian menganggap AHA 3,6% itu nggak terlalu banyak ya, apalagi kalian-kalian yang sudah sering menggunakan exfoliating toner yang konsentrasinya mungkin sekitar 5% atau 7%. Seperti tonernya Avoskin itu AHA-nya kan 5%. Terus untuk tonernya COSRX yang AHA, bukannya AHA BHA ya, tapi yang AHA itu konsentrasinya juga 7%. Aku pakai dua itu. Aku pakai yang Avoskin pernah, yang konsentrasi 5%, pakai yang COSRX AHA yang konsentrasi 7% pernah. Makanya waktu aku pertama kali lihat ini, aku ngeliat konsentrasinya cuma 3,6%. Kecil. Kayak ngeremehin. Jadi yang efektif nggak ya cuma 3,6%. Ternyata walaupun cuma 3,6%, ini di aku hasilnya sangat-sangat efektif. Dia benar-benar bikin kulit lebih halus, lebih bersih, benar-benar bisa membersihkan whitehead. Dia juga mencerahkan, dan yang lebih bagus lagi itu dia bisa membantu menghilangkan noda bekas jerawat. Itu yang kerasa. Padahal produk AHA itu banyak ya, pilihan produk exfoliating juga banyak. Tapi dari beberapa yang pernah aku coba, ini termasuk produk yang mengandung AHA yang paling cepat buat memudarkan bekas jerawat di antara beberapa produk yang sudah pernah aku coba. Aku agak bertanya-tanya sih awalnya, dia konsentrasi cuma 3,6%, tapi kok bisa efektif dalam mencerahkan, membersihkan whiteheads dan memudarkan noda bekas jerawat. Menurutku sih, ini masih perkiraanku aja, aku nggak tahu secara pasti. Kemungkinan pH-nya rendah. Biasanya kalau produk eksfolian semakin rendah pH-nya itu semakin kuat efeknya. Karena eksfolian memang bekerja lebih efektif di pH yang lebih rendah. Nah, kenapa produk-produk tertentu nggak semuanya mau memilih pH rendah? Karena semakin rendah pH-nya itu akan semakin mengiritasi kulit kita. Makanya waktu aku pakai ini itu rasanya cekit-cekitnya ngalahin dari toner Avoskin kalau menurutku. Ini lebih kerasa sih cekit-cekitnya. Toner Avoskin itu cuma pemakaian pertama, kedua. Awal-awal aja lah aku berasa cekit-cekit. Selanjutnya nggak terlalu cekit-cekitnya. Kalau tonernya AHA COSRX ada cekit-cekitnya juga sih. Tapi aku masih bisa tahan. Cekit-cekitnya ini tuh aku nggak bisa tahan lama-lama. Memang sih ini produknya di wash off ya. Cuman dipakai sekitar, kalau aku pakai cuma sekitar 5 menit aja. Setelah 5 menit udah langsung aku bilas. Karena aku nggak sanggup sama cekit-cekitnya. Oke, langsung aja sekalian akan aku gunakan ya. Nah, dia bentuknya dalam cup seperti ini. Itu nanti tutupnya ulir, dibuka aja seperti ini. Selanjutnya, ini cair. Nah, dia netes langsung, bisa diolesin. Ini aku sudah bersihin muka ya, sudah selesai double cleansing. Jadi dia digunakannya setelah double cleansing. Dan saranku
gunakannya di malam hari, jangan di pagi hari, karena dia bikin kulit lebih sensitif. Kalau malam kan kita nggak kena sinar matahari, kalau malam mau tidur kan kita istirahat, nggak perlu nggak perlu menggunakan sunscreen. Ya memang besoknya tetap wajib harus menggunakan sunscreen, tapi kan lebih minimal iritasi dari sinar matahari lah, lebih terlindungi, tidak ada sinar matahari. Jadi kemungkinan teriritasinya lebih rendah. Ini tipis-tipis aja ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu tebal. Ini kalau aku biasanya aku diemin sampai sekitar 5 menit, nanti setelah 5 menit dibilas pakai air. Nah ini udah aku bersihin pakai air, hasilnya seperti ini. Jadi dia waktu dipegang itu rasanya halus sih, bersih dari whiteheads-nya tuh benar-benar kerasa. Kalau menurutku ini AHA-nya cukup efektif sih, termasuk AHA yang efektif, yang benar-benar memberikan hasil dalam membersihkan whiteheads, mencerahkan, juga memudarkan bekas jerawat. Kalau menurutku produk ini bagus untuk kalian yang punya bekas jerawat atau pengen mencerahkan, tapi ini kurang cocok kalau kalian punya jerawat aktif. Kalau kalian punya jerawat aktif, menurutku ini bukan produk yang cocok buat kalian. Kalau kalian punya jerawat aktif, mungkin kalian bisa cari serum-serum yang ada kandungan AHA dan BHA-nya. Jadi ini khusus ke kalian yang jerawatnya udah bersih, tinggal bekas jerawatnya aja. Atau kulitnya kusam, pengen mencerahkan kulit, ini juga recommended. Atau masalah kalian hanya whiteheads, tidak ada blackheads-nya, tidak bermasalah, tidak terlalu bermasalah sama blackheads. Jadi masalahnya benar-benar whiteheads aja. Nah ini juga recommended menurutku. Terus yang perlu diperhatikan lagi, mungkin nggak cocok kalau kalian punya kulit sensitif. Hati-hati, karena AHA yang digunakan ini glycolic acid. Nggak semua orang cocok sama glycolic acid. Ada yang sensitif sama glycolic acid. Satu itu. Dua, walaupun kalian nggak sensitif sama glycolic acid pun, hati-hati ya menggunakan ini, karena ini kan tipenya dicuci, wash off, bukan yang ditinggalkan semalaman. Jadi hanya beberapa menit kemudian harus segera dicuci. Jangan sampai kalian ngerasa nggak apa-apa, nggak terlalu kerasa cekit-cekit kok, dilama-lamain aja biar efektif. No, jangan seperti itu. Karena walaupun pada awalnya kalian nggak sensitif, tapi kalau terekspos seperti itu terus menerus, jadi terekspos dengan berlebihan, dengan cara yang tidak tepat, nanti lama-lama kulit kalian juga akan jadi sensitif akhirnya. Jadi seperti merusak skin barrier kalian, hati-hati. Di sini juga direkomendasikannya digunakan seminggu 2 kali. Jadi sebaiknya diikuti saja seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali terlalu banyak, seminggu sekali aja nggak apa-apa. Kalau seminggu 2 kali kalian masih ngerasa kurang, kalau saranku, coba gunakan produk yang mengandung retinol. Bukan berarti ini dicampur sama produk yang menggunakan retinol ya, karena ini kan tujuannya untuk membersihkan sel kulit mati. Nah retinol itu mempercepat turnover selnya. Jadi aku pernah, awal-awal aku masih belajar skincare, aku ngerasa kalau ini membersihkan blackhead whiteheads-nya kok kurang, berarti aku kurang sering menggunakan exfoliating toner, kurang sering menggunakan exfoliating agent. Mungkin aku harus lebih sering menggunakan exfoliating agent. Ternyata setelah aku lebih sering menggunakan exfoliating agent, bukannya membersihkan blackhead sama whiteheadsku, bukannya semakin bersih, tapi justru kulitku jadi gampang iritasi. Jadi istilahnya over exfo, terlalu berlebihan di eksfoliasi. Tapi jadi setelah aku belajar menggunakan retinol, aku kombinasi, misalnya hari ini aku pakai exfoliating agent, besok aku pakai retinol, besoknya lagi pakai exfoliating agent, besoknya lagi pakai retinol. Nah itu lebih efektif. Kenapa? Karena retinol mempercepat turnover selnya. Jadi selain dieksfoliasi, dia turnover selnya juga harus dipercepat supaya penggantian sel-sel barunya lebih cepat. Itu sih saranku. Jadi jangan kalian ngerasa kurang nih eksfoliasinya, tambah lagi, jangan. Oke, sekian reviewku kali ini.
I hope it helps. Semoga membantu. See you next time. Bye-bye.